Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Francisca Channel. Oke, seperti biasa ya, masih membahas seputar Facebook ya. Untuk kreator-kreator pemula yang baru memulai bikin konten, bikin akun Facebook ya. Nah, di sini bisa dijadikan untuk belajar bersama. Kita bisa sharing-sharing bersama di sini ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis konten yang memang tidak bisa dimonetisasi oleh Facebook ya. Konten-konten seperti apa nanti saya jelaskan, teman-teman simak saja dari awal sampai akhir. Tapi sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya teman-teman bantu support channel saya terlebih dahulu dengan cara subscribe ya, Francisca Channel, like, komen videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Oke, mungkin teman-teman ada yang konten di Facebook ya sudah lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahunan, tapi nggak kunjung bisa dimonetisasi akunnya. Nah, ini kenapa sih penyebabnya? Apa jangan-jangan kontennya ya yang melanggar, atau memang kontennya, jenis kontennya yang tidak bisa dimonetisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis konten yang memang tidak bisa dimonetisasi oleh pihak Facebook ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, jenis konten yang mempromosikan sesuatu website atau situs yang dapat merugikan orang lain. Nah, seperti situs-situs penipuan, situs-situs judi online, ataupun situs-situs link phishing. Nah, itu tidak bisa dimonetisasi. Jadi kalau ada konten di bawahnya ataupun di dalam videonya ada sebuah link yang mengarahkan kita untuk mengarahkan orang lain, bukan kitanya kita saja ya, mengarahkan penonton untuk masuk ke sebuah link atau situs website tersebut, itu memang nggak boleh, apalagi kalau diarahkan menuju situs judi online. Nah, memang dulu-dulu bisa, tapi untuk saat ini semuanya dilarang. Bila ada situs-situs yang dipromosikan lewat video-video di Facebook, itu memang videonya, kontennya tidak bisa dimonetisasi untuk saat ini. Dulu bisa, memang bisa, tapi untuk saat ini memang dilarang ya. Bikin konten yang diarahkan ada linknya yang menuju seperti judi online atau link phishing atau hack ya, ataupun link-link yang menyesatkan ya, ataupun penipuan yang diklik hanya keluar iklan-iklannya saja. Nah, link seperti itu, konten-konten seperti itu tidak bisa dimonetisasi oleh pihak Facebook. Oke, yang kedua, mungkin konten teman-teman ada yang mengandung konten hak cipta. Nah, kalau di dalamnya video atau mengandung unsur hak cipta, kena klaim hak cipta, itu memang tidak bisa dimonetisasi. Hak cipta ini bisa saja sebagai musik ya, berupa musik atau sound, bisa juga beberapa klip video yang kita ambil dari milik orang lain. Misalkan teman-teman kalau di musik itu biasanya pakai musik yang berhak cipta, itu biasanya ada teguran, ada klaim dari pemilik musik, ada teguran minta bagi hasil atau minta dihapus. Kalau pemilik musik minta dihapus ya teman-teman wajib menghapus konten teman-teman, karena meskipun diterbitkan nggak dihapus itu nggak bakalan bisa dimonetisasi dan bakalan bisa menghasilkan uang. Bisa-bisa teman-teman bisa kena pelanggaran. Jadi kalau kena klaim hak cipta, pilihannya ada dua ya. Biasanya si pemilik musiknya minta bagi hasil dan minta dihapus. Kalau hanya minta bagi hasil, sedangkan viewer videonya teman-teman banyak, itu nggak apa-apa ya, minta bagi hasil saja. Daripada kita nggak dapat apa-apa, lebih baik kita minta bagi hasil. Kalau minta dihapus ya otomatis dihapus. Nah, kalau hak cipta berupa konten orang lain, mungkin teman-teman pernah mengambil sedikit klip-klip yang main di alur cerita film ya, mengambil klip-klip video film berapa detik, berapa menit. Nah, itu biasanya kena klaim sama pemilik filmnya. Jadi kalau kena klaim ya itu nggak bisa dimonetisasi ya. Pilihannya ada dua, bisa dihapus dan bagi hasil. Kalau pemiliknya minta bagi hasil ya masih aman-aman saja ya. Tapi kalau minta dihapus itu berpengaruh. Biasanya kalau minta dihapus oleh kita nggak dihapus, nah itu selain nggak bisa menghasilkan uang videonya, konten akun kita juga bisa kena pelanggaran ya. Oke, itu yang kedua ya. Oke, mungkin yang ketiga mungkin konten kita
mengandung unsur-unsur yang memang dilarang oleh pedoman komunitas Facebook ya, biasanya mengandung unsur pornografi, unsur kekerasan, penipuan, berita palsu, ataupun penistaan agama. Nah, itu memang dilarang oleh pihak Facebook. Nah, mungkin teman-teman ada yang biasanya main konten parkoy yang terlalu berlebihan, ambil di TikTok, diupload di Facebook. Nah, itu meskipun diupload sedemikian rupa, itu biasanya karena pelanggaran yang sensitif, konten sensitif atau konten dewasa. Nah, ada juga yang lolos, Bang, saya pakai konten itu yang saya ambil dari TikTok, konten parkoy, ada yang lolos. Nah, mungkin lolos untuk beberapa saat bisa dimonetisasi, tapi itu nggak bakalan bertahan lama. Selang 3 bulan sampai 4 bulan itu biasanya sudah kena pelanggaran standar komunitas ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau bikin konten ya konten-konten sewajarnya saja agar tidak mengalami pelanggaran. Nah, jadi konten-konten yang sensitif ya seperti mengandung unsur dewasa, film dewasa yang mengandung pornografi ataupun kekerasan, orang berkelahi ya, atau berita palsu ya, itu memang nggak bisa dimonetisasi oleh pihak Facebook. Jadi teman-teman hindari saja konten-konten seperti tersebut ya. B, yang keempat, konten dengan kualitas rendah. Nah, ini biasanya kualitas rendah itu tampilannya ngeblur, nggak jernih videonya ya, agak kurang jelas, mungkin hasil dari copy, hasil dari download dari video orang lain. Nah, di situ biasanya ada watermarknya, ada logonya, ada logo TikToknya, ada logo YouTube ataupun logo-logo Instagram lainnya. Nah, intinya kualitasnya rendah, videonya ngeblur dan banyak sekali terdapat watermark di dalam video tersebut. Itu memang nggak bisa dimonetisasi dengan alasan kualitas kontennya rendah. Jadi teman-teman kalau mau bikin konten ya bikin konten yang baik ya, yang jernih, yang nggak ngeblur, yang nggak banyak itu tulis-tulisan teks-teksnya atau gambar-gambar logo-logonya, dan seperti itu. Bikin konten yang jernih saja ya. Kalau mau ngambil reupload ya teman-teman harus hilangkan watermark atau logo TikToknya, dihilangkan logo Instagramnya, dihilangkan nanti logo snack videonya juga dihilangkan, atau biasanya ambil dari YouTube, nama channel YouTube-nya juga harus dihilangkan, harus bersih, jangan ada watermarknya. Bila ada watermarknya, ini watermark logo aplikasi lain, itu memang biasanya tidak bisa dimonetisasi oleh pihak Facebook. Nah, oke, mungkin itu saja 4 jenis konten ya yang memang tidak bisa dimonetisasi oleh pihak Facebook. Oke, yang mau bertanya-tanya silakan saja, tulis saja di kolom komentar. Insya Allah kalau saya paham saya bakal jawab satu persatu ya. Terima kasih yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa sekali lagi bantu support channel saya dengan cara subscribe ya, Francisca Channel, like, komen videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.